Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Sabtu, tanggal 1 Februari 2025, dalam masa biasa yang ketiga. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau telah menganugerahkan iman kepada kami. Semoga kami setia beriman kepadamu dan tekun melaksanakan sabda Putramu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, ketika hari sudah petang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak yang ada di sana, lalu bertolak dan membawa Yesus dalam perahu itu di mana ia telah duduk. Dan perahu-perahu lain pun menyertai dia. Lalu mengamuklah topan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-murid membangunkan Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Yesus pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau pun menjadi teduh sekali. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini? Angin dan danau pun taat kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui peristiwa Yesus meredakan angin ribut sebagaimana dikisahkan dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar, kita dapat menarik dua pesan. Yang pertama adalah tentang identitas sebenarnya dari Yesus, sebagai jawaban atas pertanyaan para murid yang takut dan takjub. Siapa sebenarnya orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Angin reda menunjukkan bahwa Yesus adalah pribadi yang memiliki kuasa Allah sendiri. Maka Yesus dengan meredakan angin ribut itu menunjukkan kepada para murid dan orang-orang yang ikut serta di dalam perjalanan itu bahwa Ia adalah Allah yang telah datang dan tinggal di tengah-tengah manusia untuk selalu menawarkan rahmat keselamatan
kepada siapapun. Pesan kedua terletak pada simbol dalam kisah yang bisa kita pakai untuk melambangkan gereja mula-mula. Perahu melambangkan komunitas gereja. Laut di sekitarnya adalah dunia. Yesus naik ke perahu bersama para murid, dan dia terlihat tidak berbeda dari mereka. Kemudian badai dahsyat muncul dan ombak akan menenggelamkan perahu itu. Lalu di mana Yesus selama badai berlangsung? Tidur. Tidak sedikit pun khawatir. Murid-murid memarahinya. Guru, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa? Betapa sering keluhan seperti ini muncul ketika komunitas kita babak belur oleh macam-macam kesulitan, dan kita bertanya, di mana Tuhan ketika kita ada dalam masalah besar? Tuhan yang kemudian bangun dan menenangkan angin akan balik memarahi. Mengapa kamu ketakutan? Mengapa kamu belum percaya? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita adalah kumpulan orang-orang yang percaya kepada Yesus yang hidup sama sekarang, atau yang dikenal dengan nama gereja. Sesuai dengan artinya, gereja artinya kumpulan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Perahu gereja yang kita tempati berada di tengah samudra kehidupan dunia ini. Ada begitu banyak tantangan-tantangan, rintangan-rintangan, permasalahan hidup yang menghampiri dan menghantam silih berganti perahu kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Terkadang kita merasa lelah. Terkadang kita mau melarikan diri. Terkadang kita bertanya dan mempersalahkan Tuhan. Tuhan, katanya Engkau itu Maha Kuasa, akan memberikan apapun yang dibutuhkan oleh umat-Mu. Mengapa Engkau menanggungkan beban yang begitu berat untuk kami? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus sebagai jurumudi, kepala dari gereja itu, tidak pernah meninggalkan kita. Ia ada selalu berjalan bersama kita, sebagaimana tergambar dalam bacaan Injil tadi. Yesus ada di perahu dan tidur di buritan. Maka demikian pun dalam mengarungi samudra kehidupan kita di dunia ini, Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Ia selalu berjalan bersama dengan kita. Persoalannya adalah, apakah kita peka? Apakah kita sungguh yakin, percaya bahwa Yesus ada berjalan bersama dengan kita? Ataukah kita hanya sibuk dengan urusan diri sendiri, sibuk mengandalkan kemampuan yang ada pada kita? Padahal sudah menjadi jelas bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Maka pelbagai macam-macam persoalan, tantangan, permasalahan hidup yang kita alami dalam menjalani kehidupan kita sebagai orang-orang percaya hanya bisa dapat kita atasi apabila kita selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Kita selalu menyadari bahwa Yesus hadir berjalan bersama dengan kita. Dan kalau kita selalu sadar dan mengandalkan Tuhan dalam mengarungi samudra kehidupan kita, maka yakin dan percayalah, seberat apapun gelombang badai yang menghantam kehidupan kita, pasti akan mampu kita atasi. Bukan karena kemampuan kita, bukan karena kehebatan kita, tetapi oleh karena belas kasih Tuhan semata-mata. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka mari kita berlangkah maju bersama, terus mengandalkan Tuhan dalam mengarungi kehidupan kita. Kita selalu menyenarkan diri kita
bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ia selalu berjalan ada di tengah kita. Maka semoga perjalanan hidup kita akan selalu berjalan sesuai dengan kehendak-Nya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.